Di bulan-bulan yang lalu kita melangkahkan kaki menuju tempat ilmu, satu langkah itu 70 kebaikan. Nah, nanti di bulan Rajab satu langkah itu 700 kebaikan. Kita sholat di bulan-bulan yang lain selain daripada Rajab, kita sholat pahalanya sama seperti satu waktu kita, sama seperti 10 waktu kita sholat. Tetapi di bulan Rajab kita sholat sama seperti kita, yaitu melaksanakan sholat 50 waktu. Ibu baca Quran di bulan-bulan yang lain 10 kebaikan, di bulan Rajab 100 kebaikan, satu huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes-lemes amat tuh. Ngison apa dingin? Dingin. Tiris. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Sekali lagi saya teringat dengan hadis Rasul, idza salamal muslimu ala muslim faradat alaihi sholat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Amin. Kurang kenceng. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngobrol, makan, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzubillahi min. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suaranya kuat berarti janda itu, Bu. Ada janda di sini, ada. Coba yang janda-janda ngaco. Tapi janda tua nggak usah ngaco, Bu. Ini suaranya jelas nggak, Bu? Suaranya jelas nggak, Bu? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa jamilna ya badi'as samawati wal ardh ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli birid qatirafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah ila dzikrillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semua Bu yang kompak. Allahumma wa sabana wa baligh Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi Bu. Allahumma fi Rajab wa Sabana wa baligh Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Kalianda, dan hadir juga Ibu Ketua Al-Hidayah Kabupaten, yaitu Ibu Masitoh tadi ya, Maisaroh, dan Ibu Ernani. Kita doakan Ketua Pengajian Kabupaten dan Kecamatan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Dan mudah-mudahan umurnya ditambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para pengurus yang lainnya dari beberapa desa
yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya doakan seluruh pengurus pengajian Al-Hidayah kecamatan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, amin. Dan yang saya cintai, saya muliakan ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini, mari aminkan doa saya Bu. Mudah-mudahan langkah dan tujuan ibu-ibu pada hari ini Allah jadikan ibadah, amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya, amin. Yang lagi sakit kaki mudah-mudahan kakinya hilang. Siapa yang ngomong amin? Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah. Aminnya kurang kenceng. Mudah-mudahan kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Rizkinya luas melimpah. Biar cepat berangkat ke Mekah. Pulang-pulang make jubah. Jual kebun dengan sawah. Suami-suaminya, istri-istrinya pada nambah. Mudah-mudahan kelak kita Bu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tadi di awal ibu-ibu semua saya ajak berdoa. Doa supaya diberikan panjang umur dan kita sampai nanti ketemu bulan Ramadan. Karena tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, beberapa hari lagi kita akan menemui yaitu bulan Allah, yaitu bulan Rajab. Bu, Rajab apa Rajab? Bu, Rajab apa Rajab? Nah, di sini Rejob. Belah sini Rejob, belah sini Rajab, belah sana Rajab. Coba yang benar mana? Rejob, Rajab apa Rajab? Berubah sedikit, Rajab. Saya jawab, ibu jawab. Bu, yang benar itu bulan Rajab. Karena ro di atas ro, bukan ro di atas ra, ya Bu. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan menemui bulan Allah. Mudah-mudahan tadi awal kita doa bersama, mudah-mudahan nanti kita beberapa hari lagi menginjak bulan Rajab, kita diberikan kasih sayang oleh Allah, kita diberikan keberkahan oleh Allah, umur kita dipanjangkan sampai nanti kita ketemu bulan Ramadan, amin. Nah, kita mau menemui bulan Rajab, Ibu. Apa yang harus kita persiapkan untuk kita menemui bulan Allah? Alhamdulillah, kita masih diberikan umur oleh Allah. Apa yang harus kita persiapkan? Para ibu jamaah rahimakumullah, yang harus kita persiapkan, kita nanti akan menemui bulan Rajab. Yang harus kita persiapkan, kata Allah di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
yang harus kita persiapkan. Wasari'u, buru-burulah kalian ibu-ibu. Wasari'u, buru-buru ngapain? Ila magfiratim mir rabbikum, menuju mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan apa? Ma yastahikul haq, sesuatu yang hak. Apa sesuatu yang hak? Kal Islam, kayak seperti Islam, wat taubat, dan taubat, wal ikhlas, dan ikhlas. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nah, jadi setahun sekali kita menemui bulan Rajab, alhamdulillah. Mudah-mudahan beberapa hari lagi kita semua akan diberikan, akan dipanjangkan, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, Bu. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita, Bu, diperintahkan untuk suruh buru-buru mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal Islam, yaitu kita harus menyempurnakan agama kita, Bu. Kita buru-buru nih, karena kita akan menemui bulan Allah. Di bulan-bulan yang lalu kita berangkat ngaji, Bu. Terus ini, Bu. Terus di bulan-bulan yang lalu kita melangkahkan kaki menuju tempat ilmu. Satu langkah itu 70 kebaikan. Nah, nanti di bulan Rajab satu langkah itu 700 kebaikan. Kita sholat di bulan-bulan yang lain selain daripada Rajab, kita sholat pahalanya sama seperti satu waktu kita, sama seperti 10 waktu kita sholat. Tetapi di bulan Rajab kita sholat sama seperti kita, yaitu melaksanakan sholat 50 waktu. Ibu baca Quran di bulan-bulan yang lain 10 kebaikan, di bulan Rajab 100 kebaikan, satu huruf. Ibu bersedekah satu ibu bersedekah, satu kali ibu bersedekah 10 kebaikan. Di bulan Rajab ibu akan Allah berikan 100 kebaikan. Makanya bulan Rajab disebutnya bulan Allah, dan kita harus cepat-cepat bergegas, buru-buru para ibu jamaah kita menuju mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampunan secara apa? Kal Islam, sempurnakan keislaman kita. Yang tadinya kita jauh dari Allah, yang tadinya kita jauh dari majlis taklim, yang tadinya kita jauh dari ulama, yang tadinya kita jauh dari Al-Quran, buru-buru, cepetan kita mencari ampunan dari Allah. Yang tadinya malas-malas, yuk kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ini mantap amat ngaji ini, Bu. Baru ini saya ngelihat pengajian, hampir bajunya warnanya apa ini? Hijau lumut ya. Lemon, apa saya pakai kacamata? Oh iya, lemon. Masya Allah, Bu. Ini seragam pengajian Al-Hidayah. Masya Allah. Kok ada yang nggak pakai baju seragam ya, Bu? Oh, belum punya. Biasanya baju seragamnya gratis. Beli sendiri. Kalau beli sendiri, ada yang di sini yang hadir pakai baju seragamnya belum lunas ada. Yang belum lunas ada. Lunas semua. Jadi Masya Allah memang luar biasa, Bu. Saya pengajian keliling di mana-mana memang
Masya Allah, pengajian itu memang di mana-mana yang paling rame. Ya biar nggak ngantuk ibu-ibu yang kompak, pengajian yang paling rame di mana-mana. Kurang kenceng. Pengajian yang paling rame di mana-mana. Yang kondangan, yang arisan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Emang luar biasa, Bu. Di mana-mana saya pengajian paling rame itu ibu-ibu. Berarti menunjukkan bahwa tanda-tanda ciri-ciri kiamat itu banyaknya ibu-ibu dibandingkan dengan laki-laki, banyaknya perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Maka para ibu jamaah, ibu-ibu ini adalah sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang dipandangnya paling indah itu ibu. Karena dunia akan sepi tanpa adanya seorang perempuan. Betul. Lanjut. Terus. Nah, kita ibu akan menemui bulan Rajab. Kita ini harus cepat-cepat, harus mempersiapkan diri kita masing-masing, menyempurnakan keislaman kita. Yang pertama, yang kedua, kita sempurnakan taubat kita. Karena taubat ini salah satu ma yastahikul haq, sesuatu yang hak bagi diri kita apabila kita pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat, Bu. Kita mohon ampun kepada Allah dengan cara apa para ibu jamaah? Tanpa kita sadari, tanpa kita tolaah. Duduknya ibu di sini tanpa kita tolaah, kita ini lagi menyempurnakan taubat. Karena taubat tidak akan sempurna, taubat tidak akan diterima oleh Allah tanpa kita duduk di pengajian. Makanya tadi disampaikan oleh ketua pengajian Al-Hidayah, kita ngaji ini nggak usah pilih-pilih. Jangan mentang oh itu mah muslimat, oh itu mah Rahmat Hidayat, oh itu mah Al-Hidayah, oh itu mah apa. Nggak usah, pokoknya kita niatnya ngaji. Satu langkah ibu menjalankan kakinya menuju tempat ilmu. Saya teringat dengan hadis Rasul, man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, menambah untuk berjalan menuju ilmu, syahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka ibu kelak nanti di yaumul kiamah jalannya akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ngomong surga mah amin. Berarti yang aminnya kenceng itu banyak dosanya, Bu. Bu, yang kedengeran baca aminnya berarti banyak dosanya. Kalau yang diem aja berarti itu lebih banyak dosanya. Bu, ibu mengayunkan, Bu, makanya Masya Allah pengajian di mana-mana memang sangat luar biasa, Bu. Kita hampir hitungnya hampir setiap bulan, setiap minggu kita ya, Bu. Pengajian Al-Hidayah, Rahmat Hidayah, Muslimat. Terus apa lagi, Bu? PKK. Terus apa lagi? Istighosa. Bu, luar biasa para ibu jamaah. Makanya kita nggak usah pilih-pilih, Bu. Kita mah yang penting niatnya ngaji, niatnya duduk. Kalau kita sudah duduk di tempat pengajian, mau siapa saja yang ceramah, ustadznya siapa tah,
Mau bagaimana modelnya, yang penting kita mah sudah duduk mau melangkahkan kakinya di tempat Bu, tidak ada ibadah di dunia ini yang paling besar, yang paling afdol kecuali itu ilmu. Para ibu jamaah rahimakumullah, kita baca Quran, kalau kita belum membaca Al-Quran tidak dihitung pahala. Betul Bu. Kita sholat, kalau kita tidak sholat maka tidak akan dihitung pahala. Begitu juga kita puasa, kalau kita tidak puasa mual bakal dihitung pahala. Kita baca sholawat, kalau kita tidak membaca sholawat tidak akan dihitung pahala. Beda dengan orang yang duduk di pengajian, belum sampai kita di tempat ilmu, belum sampai kita duduk di majlis taklim, baru niat saja Bu, maka dosa-dosa ibu akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu tempatnya Allah, ilmu tempatnya para nabi dan para rasul, ilmu tempatnya para aulia, dan ilmu tempatnya para alim ulama, ilmu tempatnya orang-orang soleh, ilmu tempatnya orang-orang soleh. Masya Allah. Terus ibu istiqomah, pokoknya mau punya baju seragam tah, mau enggak tah, yang penting kita niatnya ngaji ya Bu. Cuman awas Bu. Mau kemana ini sehari ini? Dewi, mau kemana Dewi? Lanjut. Jadi yang kedua, para ibu jamaah, kita harus buru-buru mencari ampunan dari Allah setelah kita menyempurnakan keislaman kita. Dan yang kedua, kita bertaubat kepada Allah. Tadi sampai mana Bu? Sampai mana Bu? Memang begini ngaji sama ibu-ibu ini. Bu, memang begini ngaji sama ibu-ibu nih. Tapi nggak nyambung. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak walaupun satu orang di belakang ngaji itu nyambung. Ibu-ibu walaupun rame kayak begini ngaji itu mau bakal nyambung. Ada yang merem, ada yang lagi ngelamunin beras, ada yang lagi waduh mau hujan ini kayaknya nih, mendung ini. Bu, nggak bakal nyambung ibu-ibu walaupun rame kayak begini nih. Saya buktiin nih Ibu Ketua Al-Hidayah. Bu, nih terusin saya baca Quran nih, nggak bakal nyambung. Bapak-bapak walaupun satu di sana pasti nyambung. Ibu-ibu bakal nyambung nih, terusin saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terusin. Jangan Allah. Orang suruh terusin, tuh kan, nggak nyambung kan? Nih terusin, saya lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'a kullaha. Tuh, sadaqallahul adzim di belakang. Nih, bapak-bapak walaupun sendirian nih di belakang nih nyambung nih. Pak, baca yang kuat Pak, jangan malu-maluin saya Pak, laki-laki Pak. Ibu-ibu diam. Pak, baca yang kuat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin Pak. Inna a'toinakal kausar.
Apa aja surah tuh. Nih, tukang syuting nih. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Aduh, kabelnya terbatas ya. Nah, alhamdulillah hujan. Lanjut. Terus. Nah, jadi para ibu jamaah rahimakumullah, kita duduk di sini tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari kita ini lagi menyempurnakan taubat, karena taubat tidak akan sempurna kalau kita tidak mau duduk di tempat ilmu. Ibu, masya Allah, bayangkan orang-orang dulu bu, orang-orang dulu mah bu, ustadz itu jarang, nggak ada, bahkan rela rombongan jalan kaki ngaji. Kalau bisa mah kita ngaji ini nggak usah setiap bulan, nggak usah setiap minggu, kalau ada setiap hari mah setiap hari kita ngaji. Kenapa? Karena yaitu orang yang mencari ilmu agama duduk di tempat ilmu tanpa kita sadari kita lagi menyempurnakan taubat kita. Tobat tidak akan sempurna kalau kita tidak mau duduk di tempat ilmu. Sayang. Kadang-kadang sayang. Kita misalkan dulu nih, jauh dari Allah, kita dulu misalkan jauh dari Allah. Kita meninggalkan sholat, meninggalkan pengajian, jauh dari Allah. Dapat hidayah kita dari Allah. Ketika kita dapat hidayah, mau melaksanakan ibadah, tetapi nggak mau duduk di pengajian. Itu tobatnya belum sempurna, ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita tidak mau duduk di tempat ilmu. Cuman, cuman ibu-ibu kalau ngaji nih, ibu-ibu ini ngaji nih, kalau perempuan ini ngaji pak, modelnya ini ada 3. Kalau perempuan ngaji ini modelnya ada 3. Bagaimana modelnya ada 3 ibu-ibu pengajian? Kalau yang hadir ngaji ibu-ibu itu modelnya ada 3. Yang pertama itu modelnya kayak bebek soang. Bebek soang. Terus yang kedua, ibu-ibu ini kalau hadir pengajian itu modelnya kayak bebek wos. Tahu nggak bebek wos? Bebek entok yang gede, yang jalan weg. Terus yang ketiga, ibu-ibu ini ngaji ini modelnya kayak memeri, ibu. Tahu nggak memeri? Anak bebek. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu hadir modelnya kayak bebek soang, hadir di pengajian, duduk di pengajian, ngobrol? Ada nggak yang model kayak begitu, bu? Ada nggak? Orangnya hadir, duduk di mana? Bu, kalau ada orang yang hadir di pengajian duduk, air kemudian ngobrol, itu berarti ngajinya modelnya bebek. Oh, paham? Awas, berarti kalau ada yang ngaji duduk ngobrol, itu berarti modelnya bebek soang. Terus yang kedua modelnya bebek wos. Apa ya? Kalau orang Jawa itu bebek wos itu apa? Bebek wos, entok. Ngobrol mah enggak, ngajinya ngobrol mah enggak. Oh iya ibu, iya bu. Ngobrol mah enggak, tapi basak bisik. Contoh, Sar, tuh, Maimunah pulang tuh. Misalkan, Sar, tuh, Maimunah pakai cincin, tapi cincinnya cincin palsu. Terus pakai baju bagus, baju bagusnya itu baju seragamnya belum bayar.
bisak-bisik sama sebelahnya, Bu. Kalau ada yang ngaji model begitu basak-bisik, berarti itu modelnya bebek wos. Nah, terus yang ketiga modelnya bebek memeri. Nah, bagaimana bebek memeri? Ngobrol mah enggak, basak-bisik mah enggak, tetapi ngunyem aja makan. Ngajinya ngunyem aja makan. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang basak bisik, nggak ada yang makan. Alhamdulillah. Berarti kalau ada yang hadir di pengajian memakan terus makan, berarti itu modelnya kayak bebek memeri. Nah, tadi siapa yang pulang tadi? Hah? Oh, Ibu Haji Jenab tadi pulang. Saya ngeri, Bu. Karena takutnya begini, Bu, kalau ngaji belum selesai pulang, ngerinya begini, Bu, yang saya sampaikan belum sampai sempurna, nanti salah paham. Oh, katanya kitongkat ngaji ngomong-ngomong, katanya ibu-ibu kalau ngaji modelnya bebek soang, katanya. Bebek apa namanya, memeri, bebek uos. Padahal para ibu jamaah, saya berikan contoh yang model seperti itu. Kalau ada yang ngajinya ngobrol, supaya apa? Supaya ibu itu ngaji jangan ngobrol. Betul? Ngantuk? Enggak, masih mending ngantuk, nggak apa-apa. Masih mending merem, ngantuk. Karena orang duduk di pengajian ini, Bu, mau paham tah, mau enggak tah, mau gimana aja, yang penting kita mau duduk. Saya baca di dalam kitab Khojinatul Asror, siapa orang yang duduk di pengajian, kata Rasul, itu pahalanya sama seperti kita 10.000 kali kita naik haji. Amin. Sama seperti kita 10.000 kali kita umroh. Amin. Sama seperti kita 10.000 kali memberi makan orang yang miskin. Amin ya Allah ya Robbal. Dengan satu syarat, ngajinya itu tadi tuh, jangan ngobrol. Kita duduk mau ngelamun tah, mau ngantuk tah, mau merem. Kawannya udah pada bubar, dia masih merem. Ada, Bu, yang model kayak begitu? Ada? Ada? Ada yang ngajinya ngantuk? Ada? Orangnya hadir? Duduk di mana, Bu? Duduk di depan. Nah, ini. Bu, jamaah rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah, Bu. Hari ini Allah mengutus malaikat untuk turun ke Masjid Agung. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah pada hari ini memerintahkan malaikat untuk turun ke Masjid Agung. Ada apa? Yaitu mencari tempat-tempat orang yang lagi kumpul di tempat keberkahan. Akhir kemudian malaikat bersujud. Setelah akhir kemudian pada hari ini malaikat bersujud. Ketika malaikat bersujud, bangun dari tempat sujudnya para ibu jamaah rahimakumullah, malaikat bermunajat kepada Allah, malaikat berdoa kepada Allah. Apa doanya malaikat pada hari ini? Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa orang yang duduk di pengajian. Dihilangkan, Bu, dosa-dosa kita. Yang ibu 1 minggu dosa sama suami, ngoceh-ngoceh. Ada tukang ngoceh-ngoceh sama suami. Yang lawan sama suami ada? Yang ngelawan sama suami ada nggak? Yang tukang pelatat pelotot sama suami ada? 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 Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Oh, di tengah. Duduk di tengah. Bu, terus kita ngoceh-ngoceh, ngelawan sama suami.
Terus bekas kita nyolong duit suami. Ada di sini tukang nyolong duit suami ada? Bu, ibu nyuci baju nemu di kantong duit suami, diambil sama ibu. Ada yang kayak begitu? Ada? Orangnya hadir? Hadir? Nah, yang bekas nyolong begitu tuh dosanya diampuni oleh Allah. Sababia ibu duduk di pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, jangan sampai kita ngaji setiap hari nih Bu. Padahal ibu-ibu sering penceramah ngomong seperti ini. Jangan sampai kita ngaji setiap hari, setiap bulan, setiap minggu kita ngaji, tetapi jojong aja ngelawan sama suami mah. Betul? Betul? Awas Bu, Rasul mengatakan di dalam hadisnya Bu, kita sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, kemudian tahajudnya rajin. Kalau kita ngelawan sama suami mah percuma. Betul? Kalau kita sering nyakitin perasaan suami mah percuma. Ada yang di sini tukang ngelawan sama suami? Ada? Ada? Enggak ada Bu, di sini mah insya Allah enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bu, nah kita duduk di pengajian tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari Bu, selain kita menyempurnakan keislaman kita buru-buru mencari ampunan dari Allah dan kita bertobat kepada Allah, maka pada hari ini malaikat memintakan ampun untuk orang yang duduk di pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah terus para ibu jamaah rahimakumullah, apalagi ayat di awal saya baca, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, cepat-cepatlah ibu-ibu semuanya wasari'u ila rabbi, wasari'u, buru-burulah ibu-ibu cepat menuju ampunan, yaitu kepada Allah dengan cara menyempurnakan keislaman, dengan cara menyempurnakan taubat, dan yang ketiga ibu harus menyempurnakan keikhlasan. Ibu harus ikhlas Bu. Karena apa Bu? Karena ibadah, sebelum saya tutup, karena ibadah yang kita lakukan di dunia ini para ibu jamaah tanpa didasari dengan keikhlasan sama halnya dengan patung. Ibu ngaji, hadir pengajian gak ikhlas, kemudian ibu sholatnya gak ikhlas, apapun ibadah yang diperintahkan oleh Allah ibu tidak ikhlas. Kalau ibu ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan sama halnya dengan patung. Punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tidak bisa bicara, punya tangan tidak bisa digerakkan, punya kaki tidak bisa dilangkahkan, tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena itu patung. Begitu juga ibu ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan, maka sama halnya dengan patung. Kalau kita ibadah dibarengi dengan keikhlasan, insya Allah maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita baca doa lagi Bu. Allahumma barik fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana
Ramadhana waghfir lana dunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dunubana salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, jadi ibu jamaah rahimakumullah, saya simpulkan pengajian kita pada hari ini, Bu. Alhamdulillah kita sebentar lagi mau menemui bulan Allah. Jadi harus kita persiapkan, Bu, karena kita mau menemui bulan Rajab. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, sempurnakan keislaman kita, Bu. Yang tadinya kita malas ibadah, yuk kita semangat ibadah. Yang tadinya kita nggak mau bangun malam, yuk bangun malam. Yang tadinya kita malas-malasan baca Quran, yuk baca Quran. Yang tadinya kita sholat itu akhir waktu, pertengahan waktu, yuk sekarang mah awal waktu. Itu yang harus kita persiapkan, karena kita mau menemui bulan Allah. Satu poinnya pengajian kita hari ini. Yang kedua, kita menemui menghadapi bulan Rajab ini, Bu. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Yang kedua, sempurnakan taubat kita, Bu. Taubat kita sempurnakan dengan cara apa, Bu? Dengan cara kita semangat mencari ilmunya Allah. Dan yang ketiga, kita niatkan ibadah itu semata-mata karena Allah. Kita harus ikhlas. Insya Allah kalau tiga-tiga ini ibu jalankan, kita mau menemui bulannya Allah, bulannya Rajab, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja, ya mohon maaf yang dapat saya sampaikan, Bu. Kurangnya mohon maaf. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kita ngodok puasa Ramadan di bulan Rajab? Apakah boleh? Boleh. Sambil kita sholat, sambil kita puasa sunnah Rajab. Jadi, Bu, ibu sunnah wajib dapat, sunnah dapat. Bagaimana kita niat puasanya? Dalam hatinya begini, niat saya puasa qadha Ramadan serta puasa sunnah bulan Rajab karena Allah. Jadi wajib dapat, sunnah sok silahkan. Tapi awas, Bu, kalau ibu Ramadan tahun kemarin punya utang, nih punya qadha, air kemudian sebentar lagi kan mau Ramadan nih. Kalau ibu sampai ketemu bulan Ramadan, ibu belum bayar utang, belum qadha itu puasa Ramadan, maka wajib bayar kifarat. Bayar kifarat. Makanya buruan nih ibu-ibu nih yang belum bayar utang qadha Ramadan, ya Bu. Kalau ibu mau qadha dibarengi dengan puasa Rajab, silahkan, boleh hukumnya. Jadi wajib dapat, sunnah dapat. Apa amalan selama bulan Rajab? Dulu ada riwayat, Bu. Saya baca di dalam kitab Duratun Nasihin, setiap seorang perempuan ketika memasuki bulan Rajab, para ibu jamaah, ini sosok perempuan ini tidak pernah berhenti mengamalkan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali.
Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Yaitu 10 kali. Dan akhir kemudian seorang perempuan ini Bu, setiap ibadah pakai bajunya baju baru terus. Taruhlah mungkena ya, mungkena yang bersih, yang bagus. Kenapa? Karena bertujuan mengagungkan bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab diagungkan, dimuliakan? Karena bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Akhir kemudian seorang perempuan ini tidur bermimpi. Mimpi para ibu jamaah, perempuan tersebut duduk di telaga Kausar. Allah dipanggil bersama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu dijadikan bidadari surga. Jadi amalan selama bulan Rajab, Ibu, selain kita beristighfar kepada Allah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas setiap ba'da sholat 10 kali. Tuh. Banyak Bu, amalan bulan Rajab ini banyak. Terus apalagi amalannya? Para ibu jamaah rahimakumullah, nanti nih, kemarin saya pengajian ibu-ibu di Pelambapang. Saya menerangkan bahwa siapa yang melaksanakan sholat 20 rakaat di malam pertama bulan Rajab, Bu, belum apa-apa loh, 20 Bu, 20 rakaat kita sholat sunnah Rajab. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu sahabat Anas mendengar ucapan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang sholat di malam ba'da maghrib, sholat sunnah Rajab 20 rakaat, para ibu jamaah, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah, keluarganya akan diselamatkan dari panca mara bahaya, dan kita akan dijauhkan dari siksa kubur. Kalau di malam pertama kita sholat sunnah 20 rakaat. Nah, bagaimana niatnya? Kita dalam hati usolli sunatan lailam minar rojabi rok'ataini lillahi ta'ala. Atau ibu dalam hati, niat saya sholat sunnah Rajab 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi 20 rakaat itu dibuatnya 10 salam. Nah terus ibu malamnya sahur. Nanti besoknya puasa. Berapa hari puasa Rajab ini? Boleh kita puasa Rajab itu 1 hari boleh. Ibu pengen 3 hari boleh. Oh pengen seminggu boleh. Mau 10 hari boleh. Mau setengah bulan boleh. Mau 1 bulan silahkan. Nah bagaimana kalau diseling-seling? Kitongkat, ibu mah boro-boro mau puasa 1 bulan penuh, pugu beteng nyeri bae, lemes bae badan. Ibu gak kuat sebulan, boleh setengah bulan. Kitongkat, ibu mah boro-boro setengah bulan, pugu minuman obat bae, eureun obat deui, obat terus. Boleh ibu 1 minggu puasa sunnah Rajab. Kitongkat, ibu mah boro-boro 1 minggu, buku kadang-kadang lelieur bae, sakit terus kepala, kadang-kadang perut mules terus, sakit-sakitan terus, demam terus, dilarang sama dokter nggak boleh telat makan. Kalau ibu nggak kuat 1 minggu, boleh puasanya 3 hari. Kitongkat, oh ibu mah boro-boro 3 poe. Boro-boro 3 harian puasa, nggak kuat. Ibu mah telat makan aja sedikit tuh sakit perutnya.
Kadang-kadang lambungnya naik, ibu nggak kuat puasa 3 hari, boleh 1 hari. 1 hari, Bu. Kitongkat, ibu mah boro-boro sepoe cenah. Dilarang jeung dokter ge. Dilarang, nggak boleh telat makan, nggak boleh perutnya kosong. Kalau ibu nggak kuat 1 hari, niatkan puasanya sampai dohor. Sampai dohor. Nah terus kitongkat, ibu mah boro-boro sampai setengah poe, sampai setengah hari. Nggak bisa ibu menahan lapar. Kalau ibu nggak kuat setengah hari, boleh 1 jam. 1 jam ibu niat puasa. Ini bagi benar-benar orang yang darurat ya Bu. Kitongkat, ibu mah boro-boro 1 jam. 5 menit. Ibu tak kuat 5 menit, 1 detik. 1 detik ibu tak kuat, modar bae. Iya. Mati aja sekalian ya Bu. Nah kenapa saya sampaikan begitu Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Semampu kita, sekuat kita, kita ibadah kepada Allah. Ibu puasa ibu minimal puasa Rajabnya kita 3 hari. Ini minimal ya Bu. Udah paling banyaknya banyak ini 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Bagaimana mau diseling-seling silahkan. Yang penting masih di bulan Rajab. Niatnya juga buat puasa Rajab. Nah ini ada pertanyaan Ibu. Ini pertanyaan batal wudu ya Bu. Bagaimana kita berwudu? Ibu ini bertanyanya tadi mau sholat isya, maghribnya masih punya wudu, air kemudian makan minum, apakah batal? Itu tidak batal. Karena apa? Karena batalnya wudu yang pertama keluar dari depan belakang ya Bu. Maksudnya kalau bahasa Lampung metu, kalau bahasa Sunda hitut. Kalau wong Banten ngebom. Nggak batal Bu ya. Ya Bu, selain Ibu nggak keluar dari depan belakang, makan minum nggak batal. Ya. Ya kumur-kumur aja. Ya Bu, nggak batal. Cukup Ibu kumur-kumur. Terus ya kalau tidur nih, tapi tidurannya enggak melupakan ya Bu. Kadang-kadang ada orang tiduran ngorok. Tidur itu namanya bukan tiduran, itu namanya tidur. Biasanya orang gendut tuh Bu. Orang gendut ini cepat bener. Kalau tidur ada di sini tidur yang ngorok, ada. Sekarang ini orangnya hadir. Jadi kalau tiduran nggak apa-apa Bu. Contoh kita merem masih inget nih, mikir ngehayal kita kemana-mana nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya lupa tidur batal, ya Bu, batal. Terus kita stres, tiba-tiba jadi gila, hilang ingatan, maka menjadi batal. Kalau makan minum itu tidak batal. Nah terus bagaimana yang Ibu yang kedua yang ditanyakan apa Bu? Ya diberi Al-Quran. Ibu jariyah Al-Quran nih. Ibu ngasih Al-Quran, air kemudian Al-Qurannya dibaca sama orang yang dikasih, itu jadi jariyah walaupun gak disebut namanya. Kadang-kadang kan di masyarakat nih buat buku yasinan kan, air kemudian dibagikan itu buku yasinannya sama yang tahlil. Nah selaginya buku itu dibaca maka akan jadi jariyah. Tapi kalau Al-Quran itu tidak dibaca maka putus.
Paham ya Bu? Nah, tapi kalau dibaca jadi jari walaupun tidak disebut. Nah, namanya baca. Tuh para ibu jamaah rahimakumullah.